106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Balik lagi bareng sama saya teman-teman The Titans, tentunya di Mara Sore. Tapi kali ini spesial banget karena di Talk Aktif edisi kali ini, ini pertama kali tamunya datang bawa, pokoknya tunggu aja. Bakal saya kasih lihat semuanya. Penasaran kan? Tapi yang pasti kita kenalan dulu sama tamu spesial. Karena tamu spesial ini sudah pernah juga ada di Mara Sore. Waktu itu di Loju Gubel. Tapi kali ini di Talk Aktif baru pertama kali. Dan tetap luar biasa. Karena hawa-hawa di ruangan ini berbeda sekali teman Mara. Langsung aja ya. Tapi sebelumnya saya mau flashback dulu. Karena waktu itu interview di Loju Gubel itu pagi apa sore ya waktu itu ya? Bu produser, sore. Ya, sore. Tapi sebelum kita ngobrol sama tamunya, jangan lupa subscribe dulu di Mara TV, di Talk Aktif. Dan jangan lupa kasih komentar juga dan likes karena gratis. Siapa tahu kamu dapat ini. Apa ini? Nanti aja. Aduh. Ini enak banget ini. Ntar dulu, mau ngasih lihat nih bumbunya. Nih, kepanjangan ya depannya biarin. Udah langsung aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, selamat sore. Selamat sore Mas Tom. Teh Putih, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, ini dia teman Mara, spesial sekali karena sore hari ini di Talk Aktif kedatangan Putih Suisa Montrea. Ini adalah owner dari Lalunastic di Kota Bandung yang sudah melanglang buana di mana-mana, dan di Kota Bandung ini Lalunastic sudah sangat terkenal. Dan ini katanya mau ulang tahun yang pertama ya? Betul. Lalunastic ini ulang tahun yang pertama? Yang ke-1 di tanggal 1 Oktober 2022. Oke. Dan mau ulang tahun bawa ini semua. Effort loh. Udah tegang mau interview ya. Masak dulu ya. Saya aja tegang loh sebenarnya, beneran. Nggak pernah ada tamu yang ngebawain sesuatu sebanyak ini. Bayangin teman Mara, nanti akan sedikit dikasih gambaran ada apa aja di sini ya. Tapi sebelumnya Teh Putih mau tanya nih, kalau bicara 1 tahun, padahal kita juga sudah pernah ngobrol beberapa bulan yang lalu ya. Ya, betul. Dan waktu itu Laluna itu tidak ada di Lokal 5. Betul, masih belum di ada di Pati Ukur, masih di Citarum. Betul. Oke, boleh cerita sedikit nggak sih awal mulanya si Laluna dulu deh, sejarahnya? Oke, kalau bicara sejarah mungkin teman Mara dulu pernah dengar ya beberapa bulan yang lalu. Kita sempat juga cerita tentang si Laluna. Jadi sebetulnya kenapa sampai akhirnya Laluna ada, itu memang inspirasinya tuh dari orang tua aku. Karena sebetulnya kalau kita bicara chef itu adalah ayah aku. Itu benar-benar grand chef gitu ya. Dan beliau adalah inspirasi aku, motivasi aku untuk bikin rasa yang sekarang ada gitu. Jadi saat itu di tahun 2021 masih zaman pandemi kan sebetulnya. Tiba-tiba kayak pengen bikin usaha kuliner gitu kan. Karena sebetulnya dari dulu tuh setelah aku lulus di jurusan kitchen and high, itu nggak pernah kerja di kitchen sebetulnya teman-teman. Cuman saat itu udah deh aku mau bikin kuliner kayak mau balik lagi ke bidang aku dulu. Entah kenapa kayak ada panggilan jiwa saat itu. Mungkin bisa dibilang feeling kali ya gitu kan, karena orang tua aku kan pengen banget sebetulnya aku on track di bidang kuliner kan, seperti beliau lah gitu kan. Saat itu waktu pas aku zaman kuliah tuh banyak penolakan dari akunya, aku tuh nggak mau masak, aku tuh maunya Vkom, aku tuh maunya psikolog gitu kan. Cuman ya udahlah ya, paksaan ayah sampai akhirnya aku ambil jurusan kitchen kan. Nah pas kemarin di bulan Oktober aku bikin Laluna. Niatnya adalah surprise buat beliau. Nih ya, bahwa aku bisa balik lagi ke bidang yang kamu bangga-banggakan, yang selalu kamu cintain, yang selalu kamu tuh cerita sama kita gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah Laluna hadir tanggal 1 Oktober 2021. Bulan November tanggal 10 beliau meninggal gitu. Jadi kayak jadi memang mungkin di sisa akhir umurnya alhamdulillah mungkin akhirnya dia ngelihat bahwa si Teteh back to kitchen nih gitu. Itu sih awal mulanya. Sesuatu banget itu ya. Iya, memang ada sedikit cerita haru sih di balik perjalanan Laluna gitu. Dan ini mau 1 tahun dan 1 tahunannya
bukan di tempat yang pertama ya? Iya betul. Nah sampai akhirnya di bulan Januari kita nggak perpanjang kontrak di Citarum, cari-cari tempat di Bandung mana yang paling bagus, mana yang paling strategis, sampai akhirnya dapat rezekinya di DU5. DU5 di Pati Ukur nomor 5. Di Pati Ukur nomor 5. Tapi ngomong-ngomong tadi sempat yang dulu menolak untuk jadi chef atau menolak untuk masak dan segala macam ya. Pengennya di Vkom, pengennya di psikolog, walaupun akhirnya ya udah deh, gimana ayah, gimana bapak, saya akan kuliah sesuai dengan apa yang dianjurkan. Betul. Tapi dengar-dengar juga selain jadi chef, katanya kerja kantoran juga. Iya, aku tuh masih menjadi karyawan di salah satu properti di Bandung, Mas. Wow. Nah, bagi waktunya gimana ini? Sebagai chef juga, sebagai karyawan tadi ya di salah satu properti yang ternama itu. Tapi gimana nih masaknya dan keluarga gimana gitu? Jadi memang waktu awal Laluna ada itu semua masakan itu langsung dari tangan aku. Nah begitu pindah ke di Pati Ukur 5, aku bentuklah tim untuk yang in charge di kitchen. Sehingga memang aku agak berkurang nih bebannya, nggak perlu aku lagi yang masak gitu. Jadi memang alhamdulillah banyak kebantu juga dengan teman-teman yang ada di kitchen sekarang. Bagi waktunya ya memang seperti biasa aja, bangun tidur, aku pagi menjadi karyawan, pulang kerja aku kesini ngecek anak-anak, ngecek penjualan Laluna. Capek nggak sih Put? Capek banget sebetulnya. Baru saya juga mau nanya. Ya, sementara kantoran kan dari pagi tuh ya. Iya betul. Belum, memang aku saat ini kan juga controlling produk, menu masih di aku. Belanja alhamdulillah sudah ada yang bantu. Udah ada yang bantu. Terus kayak marketing itu ya masih under aku juga gitu. Teman-teman tim juga masih under aku. Dibilang capek, cuman kayak kebayang nggak sih Mas Tom, pernah nggak sih kayak kita capek setengah mati tapi kita bahagia, happy. Iya, pernah dong. Dibanding capek tuh tapi kayak setengah-setengah dapatnya cuman gitu doang. Iya, jadi kepuasannya mungkin, lain ya. Iya. Jadi mungkin karena aku bahagia menjalani ini, jadi kayak ya udah, aku juga udah pilih ini, aku sudah mulai dan aku mau tahu, aku mau push diri aku untuk sampai limitnya. Karena memang sebetulnya bentuk penyesalan aku akan orang tua aku sebetulnya. Dulu tuh mereka masak, karena menurut aku buat apa aku masak lagi? Toh ayah udah sering masak, makanannya enak. Mama juga sering masak, enak juga makanannya gitu ya. Ngapain aku masak? Iya gitu kan ya. Dulu mungkin ABG malah jalan-jalan gitu kan, bobogohan gitu. Iya. Nah terus kayak sekarang nyeselnya ketika Laluna ada, aku sama sekali nggak bisa discuss menu. Kalau dulu kan mungkin bisa gimana ya cara mushroom soup tuh gini mungkin bisa discuss, kalau sekarang masih ada gitu ya. Jadi mungkin kayak bentuk penyesalan aku sekarang ya aku tuangkan dari rasa yang ada di Laluna. Dengan segala macam percobaan tentunya betul. Dengan segala macam pengalaman lah pastinya. Gak mudah. Dulu sampai mau dapetin daging yang empuk tuh sampai kita segala macam cara dicoba. Ngomong-ngomong 1 tahun, berarti kalau misalnya waktu itu di tempat yang pertama cuman sampai akhir tahun, artinya di Lokal 5 ini baru Januari Februari? Kita sempat vakum karena kan 1 bulan kita persiapan untuk reopening lagi dan termasuk rebranding karena kan dari Citarum yang dulunya piringnya masih melamin, sekarang upgrade gitu kan. Jadi dulu 12 menu di Citarum, sekarang menjadi 38 menu gitu kan. Jadi memang kita sempat 1 bulan preparation buat ke rebranding, reopening, sehingga di Lokal 5 ini kita opening di tanggal 25 Maret 2022. Gitu. Gimana rasanya akhirnya bergabung sama Lokal 5? Seneng banget. Harus banyak bersyukur buat aku pribadi dan teman-teman karena kayak dikasih kemudahan, kelancaran gitu ya. Aku punya niat baik, alhamdulillah disambut juga dengan baik gitu ya. Lokasi yang sangat strategis, sangat strategis, bisa akses dari mana aja. Kemudian juga lahan parkir yang masih cukup besar, muat untuk sekitar 20 mobil ya, itu area sini ya, belum kalau misalkan butuh-butuh. Terus secara tempat pun juga enak ya. Kita punya space di bawah itu bisa sekitar 80 seating. Gitu. Luar biasa. Jadi ya alhamdulillah. Saya ingat banget dulu waktu kita pertama kali ngobrol, ada sedikit tercetuskan sebenarnya pengen sih kita Laluna ini bisa lebih besar lagi. Karena tempat di sana tuh kan memang rame-rame nih, tapi tempatnya betul. Apa adanya. Kalau hujan kadang begini begitu, lu pengen. Bubar. Belum ada tuh kepikiran bakal ada di Lokal 5 ya? Belum pernah kepikiran. Tapi nggak kepikiran, tapi gimana sih Mas, kayak dalam hati tuh kayak mimpi gitu loh. Karena buat aku
menjadi seorang perempuan itu harus punya mimpi setinggi-tingginya. Harus. Nggak hanya perempuan, laki juga loh. Iya. Karena ya even lu jatuh mungkin kan nggak langsung tigebrus gitu ya ke handap gitu ya. Ya minimal lo turun 1 step lah ya. Iya. Bayangin kalau perempuan tidak punya mimpi. Gitu. First anniversary. Apa yang akan disuguhkan oleh Laluna? Ya, jadi tapi nanti jawabannya karena semua teman Mara dengerin di jalan, di rumah, di kantor dan tentunya yang ada di Mara TV juga pasti bakal penasaran. Apa sih ulang tahun pertama yang akan diberikan kepada semua konsumen, semua pecinta Laluna? Habis yang satu ini. Nanti balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya Tom The Titans di Talk Aktif Mara sore hari ini dan bersama tamu spesial saya Putih dari Laluna Stay. Wih, luar biasa. Masih tetap di udara-udara ruangan studio yang mengharukan. Sebenarnya saya pengen ngobrol sambil icip ini teh. Karena saya pengen icip terus saya nanya, ini apa, ini apa. Betul. Boleh nggak nanti? Boleh Sebagian banget, Mas. Saya bertanya dengan menu yang ada di sini. Sebagian lagi saya akan tanya-tanya beberapa hal. Oke. Tapi sebelumnya tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan pastinya teman Mara juga yang nonton dan yang dengerin dari tadi, apa sih yang akan diberikan dari Laluna di ulang tahun pertama ini? Nah, itu dia. Ya, sempet bingung banget. Apa ya? Event musik? Lokalima udah jalan dong. Biasa itu event musiknya. Apalagi ya? Akhirnya ya udah aku mau bikin event yang benar-benar inline sama kuliner gitu ya. Terus discuss sama teman-teman di kitchen, bisa nggak ya kita bikin fine dining? Iya, set menu. Kita dari mulai appetizer, soup, main course, dessert. Oke. Tapi gue nggak mau menu yang ada di menu reguler sekarang. Oke, gitu kan. Sampai menu akhirnya, reguler yang sekarang. Ya. Di situ ada 38 menu ya yang disuguhkan. Dan itu. Dan nanti menu yang ada di fine dining itu adalah menu yang spesial kita hadirkan. Di luar dari si menu sekarang. Oh gitu. Yang nggak ada di situ. Ya. Jadi orang datang ke Laluna pesan menu, yang ini nyoba ini udah semua. Nah, yang besok mah beda. Beda. Itu spesial untuk di tanggal 30 September. Kenapa sih milih itu? Coba. Sampai akhirnya lah kita bikin fine dining, gala dinner, kita ambil dinner time dan itu intimate aja. Itu sih rencananya nanti si Laluna pas ulang tahun. Untuk berapa packs ini kalau misalnya bikin spesial di hari itu? Kita bikin 2 sesi untuk si gala dinnernya. Itu sesi 1 untuk 24 orang dan sesi 2-nya 24 orang. Jadi benar-benar aku sangat menjaga privacy. Di satu hari yang sama? Betul, di satu hari yang sama. Start jam? Dari mulai jam 5 sampai jam 9 malam. Jam 5 sampai 9 malam 2 sesi? 2 sesi, betul Mas. Kalau makannya belum beres, sesi kedua udah mau masuk nih. Nah, jadi mungkin ini juga tujuan dari Laluna Stay kenapa bikin fine dining. Karena selain experience si fine dining itu sendiri, kita juga pengen mengedukasi bahwa begini loh tata cara ikutin fine dining. Karena memang ada beberapa poin yang nanti aku harus sampaikan. Kalau mau ikut, mau join, itu memang pertama yang sangat penting adalah tidak boleh telat. Itu must be banget on time. Karena memang kalau fine dining kan kita akan serving bareng-bareng, clear up bareng-bareng. Kalau ternyata kamu telat dan masuk di course kedua, ya mau nggak mau memang harus ngikutin. Nah itu sih nanti yang kita mau edukasi juga. Gitu. Nah berarti pesan-pesan ini sebelum acara dimulai udah langsung di hura-hura ya. Hey, jangan lupa telat, jangan terlambat. Ya, harus on time. 15 menit sebelumnya harus udah datang dan harus daftar ulang mungkin ya registrasi. Ya, betul. Nah, sebelum registrasi kan harus daftar nih. Ya. Di sesi 1 atau sesi 2. Betul. Oke, mau tanya nih kalau start jam 5 sampai jam 9 dibagi 2, start yang jam 5 itu masuk harus jam berapa terus daftarnya kemana? Untuk sesi 1 24 orang itu akan mulai di jam 5 sore, selesai jam 7 malam. Dan untuk sesi 2-nya itu di jam 7 malam sampai 9 malam. Untuk pendaftaran mungkin teman-teman Mara semua bisa kepoin Instagramnya Laluna, lalunasteak.id. Di situ udah jelas. lalunasteak.id. Ya. Gitu. Informasi semua ada di sana. Ya, betul. Nah, kalau bicara fine dining, makan nanti akan ada suguhan-suguhan yang lain, terus yang spesial di situ. Jadi orang duduk bukan cuma makan, apalagi tuh? Apakah ada kejutan-kejutan kah? Buat semua yang nanti akan hadir. Ya, karena ini kan juga bentuk dari rasa syukur aku ya Mas, bahwa Laluna sudah 1 tahun bertahan
dan itu tidak mudah gitu kan. Jadi aku rasa aku harus sangat-sangat bersyukur. Jadi aku pun juga mau bikin bener-bener event yang sangat spesial buat para pecinta La Luna, buat yang sudah setia banget mengsupport La Luna. Jadi nanti banyak kejutan-kejutan di acara itu. Kemudian juga nanti akan diiringi oleh light jazz. Kemudian nanti teman-teman kitchen akan showing plating di depan para tamu. Kemudian juga nanti waiters yang ada itu juga akan spesial aku hadirkan yang sudah profesional di bidangnya. Jadi nanti kita kemas acara itu sehangat mungkin, seistimewa mungkin. Waiters profesional. Oke. Berarti bukan dari waiters sini? Ya, karena memang nanti ketika tanggal 30 September Lokal 5 akan tetap operasional. Termasuk La Luna pun akan tetap operasional reguler. Jadi kalau yang regulernya ada. Kalau ada tamu walk in yang mau makan di luar dari acara fine dining itu masih boleh. Masih bisa di tempat lain tapi. Betul, di area depan ya. Yang khususnya mah itu nggak bisa. Ya, betul. Khusus ditutup. Betul. Jadi Lokal 5 itu nanti tanggal 30 tetap operasional biasa dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Ngomong-ngomong, kenapa sih seorang Putih ini memilih steak menjadi menu andalan atau menu utamanya? Oke. Dulu tuh waktu mau usaha kuliner karena mungkin suami tahu kan, kita belum pernah usaha kuliner. Akhirnya banyak pertimbangan, banyak debat, discuss. Kenapa nggak ini gitu kan ya. Akhirnya aku kekeh pengen steak. Kenapa steak? Karena as a simple aku mau jualan makanan yang aku suka, yang benar-benar aku suka gitu. Jadi buat aku ketika aku bercerita sama orang dengan makanan yang aku suka itu akan lebih mudah dibanding aku harus memaksakan. Oke, mungkin trennya di Bandung lagi lagi seblak gitu ya, atau lagi cilor. Karena aku nggak suka, aku nggak mau maksain untuk tiba-tiba suka gitu kan. Jadi dulu aku pilih steak karena memang aku sangat suka steak gitu ya. Dan kedua rasanya memang steak ini makanan yang akan long life gitu ya. Bisa dimakan sama siapapun, pria, wanita, dewasa, anak-anak gitu ya. Dan udah menjadi sekarang kan juga banyak healthy food gitu mungkin yang pengen cari pengganti nasi gitu kan ya, proteinnya di mana gitu ya. Rasanya ya udah deh aku ambil steak aja gitu. Oke. Ini La Luna berdiri di tahun 2021. Which is itu adalah masa-masa masih pandemi. Betul Mas. Belum bisa dibilang pasca loh itu. Ya, betul. Betul. Kok berani-beraninya buka di saat pandemi, sementara orang lagi tikusruk tadi. Sementara orang mau memulai aja kan, aduh empot-empotan tuh ya. Karena ada di daerah Geger Kalonggirang, namanya tempatnya Kedai Utama kalau nggak salah, itu juga lagi berjuang itu gitu. Dan sekarang tapi udah boleh, tapi sekarang lagi mau naik nih. Amin, gitu. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Kok lagi pandemi bikin tempat makan steak pula? Tadi yang aku cerita Mas, nggak tahu kenapa tiba-tiba menuju 1 Oktober tuh tiba-tiba dikasih kekuatan atau tiba-tiba untuk bikin muncul aja. Gitu ya. Mungkin salah satunya adalah feeling gitu ya sebelum ayah meninggal gitu ya. Kedua ya memang kalau nggak aku coba saat itu juga, itu udah pasti mungkin bisa entah 5 tahun ke depan aku baru mulai gitu ya. Jadi saat itu memang aku udah komit dan aku yang pilih untuk mulai. Jadi ya oke, sekarang atau enggak sama sekali. Gitu. Kalau bicara memulai, akhirnya lebih sulit saat itu memulai, atau sekarang nih setelah 1 tahun untuk bisa bertahan? Dalam sih pertanyaannya. Mempertahankan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi baru 1 tahun ya. Terus kita masih ngap-ngapan dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Betul. Oke. Dan tapi masih tetap harus berjuang. Iya, betul. Karena masih banyak kejutan sebenarnya dari La Luna yang masih akan bisa disuguhkan. Dan tentunya semua pelanggan atau konsumen yang sudah biasa makan pasti masih penasaran kan? Iya, betul. Banyak sebenarnya menu-menu yang ingin disuguhkan lagi kan? Betul. Ini sebelum saya baca WhatsApp, saya mau tanya dulu sedikit nih ya. Selama momen membangun La Luna dari awal, untuk perubahan menu dari 38 menu yang sekarang disiapkan atau yang sudah disuguhkan. Berapa kali sih ada perubahan-perubahan atau perombakan menu? Soalnya saya bicara dengan 38 menu, apalagi spesialnya seperti ini. Betul. Kayaknya wah, itu mah luar biasa pisan. Iya. Jadi dari awal kita godok menu
dari mulai Citarum hanya 12 menu, memang kita sangat sesuaikan sama tempatnya. Kemudian pindah ke DU5 yang notabene sudah menjadi restoran gitu ya, building. Kita pun juga harus menyesuaikan dengan tempatnya juga. Banyak menu yang dicoret karena aku rasa aduh ini cost kontrolnya terlalu besar gitu ya. Banyak menu yang sekarang aku pertimbangkan untuk menjadi menu permanen, karena ternyata setelah kita ada di sini, oh ternyata menu ini tidak keluar banyak. Oh ternyata menu ini menjadi best seller. Oh menu ini menjadi chef recommended. Jadi sampai sekarang pun La Luna masih terus mencoba memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau dibilang perombakan menu segala macam, memang kita terus godok menu yang the best lah buat semuanya gitu. Nah ini udah ada WhatsApp yang masuk, saya mau bacain dulu ya. Boleh. Selamat sore dari salam kenal, aku Cika di Buah Batu. Mau tanya sama Teh Putih dari La Luna. Gak tahu fakta atau mitos nih ya, kalau bagian dapur itu katanya lebih baik cowok. Katanya biar mood memasaknya bisa kejaga. Itu benar apa enggak sih Teh Putih? Gimana menurut pendapat Teh Putih sendiri? Oke, selamat sore Mbak Cika, thank you banget pertanyaannya. Gimana ya? Jadi kenapa dulu waktu aku kuliah di kitchen, memang lebih banyak laki-laki dibandingin perempuan? Mungkin bukan moodnya, tapi memang untuk menjadi seorang yang di bidang kitchen itu memang nggak mudah, karena fisik harus kuat, kemudian mental juga harus benar-benar bisa dijaga, karena kita berhadapan dengan para chef-chef di atas kita yang kalau lo melakukan kesalahan udah pasti piring terbang, udah pasti dia akan ngomong di depan mata kita. Itu semenakutkan itu memang di kitchen life ya gitu. Dan kemudian capek banget karena kan kita benar-benar harus fit ya kan. Gimana sih kalau kita ke restoran ada sesuatu yang miss, pasti kan kita juga akan komplain gitu ya. Nah jadi ketika kita di kitchen memang harus memposisikan kita juga menjadi seorang guest gitu kan ya. Jadi memang nggak mudah untuk ada di kitchen gitu ya. Jadi memang perempuan-perempuan akhirnya kenapa sih yaudah belajar masak buat jadi ibu rumah tangga gitu ya. Cuman yang dibilang perempuan sampai ada yang survive di kitchen pun ada. Ada gitu. Ketika lo udah benar-benar cinta banyak sama bidangnya, itu juga ada, banyak banget. Dan kalau udah passion dia akan kuat sama seperti sekarang sudah banyak chef-chef perempuan hebat di Indonesia gitu ya, yang udah banyak menciptakan karya gitu. Teman Mara, sekali lagi kalau misalnya mau tanya-tanya langsung sama Chef Putih, silakan WhatsApp di 0811 244 1067. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya tentang fine dining untuk daftar dan segala macamnya, intip di Instagramnya aja lengkap. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu menu-menu yang ada di sini sama Teh Putih. Teh Putih. Yes. Dari semua menu yang sudah pernah saya coba, ada satu menu yang agak asing buat saya. Padahal ini ternyata udah ada loh ya. Ada. Yang terdekat dari saya nih teman Mara, mungkin ini agak unik bentuknya. Dan menarik. Dan ini sudah saya cak. Udah di tag. Udah di tag, tag ya, bukan cak ya. Saya biasa dicaknya kurang gitu. Ini teh apa? Ini adalah... Namanya apa ini, sepaket ini? Sepaket ini adalah Beef Wellington. Beef Wellington. Yang dimana saat kita pindah ke DU, aku pengen ada Beef Wellington. Karena menu ini adalah menu yang selalu ayah aku masak di rumah. Tapi gak pernah nanya dan gak pernah kepo gitu kan. Sekarang kayak pengen ada gitu ya, menjadi identitinya si La Luna gitu kan. Wellington ini konon katanya punya sejarah memang saat kerajaan Inggris. Jadi tampilan dan hidangan ini yang menjadi hidangan para bangsawan gitu. Jadi kenapa Wellington ini harus cantik, looknya harus enak, harus semewah mungkin gitu ya. Jadi ini adalah base-nya itu tenderloin steak. Ini baru saya mau tanya, ini sebenarnya apa jadi dalamnya? Tenderloin steak? Dalamnya tenderloin steak, tapi kita kasih lagi isian pakai saute mushroom, kemudian ditutup sama si puff pastry. Ini pun puff pastry-nya 3 lapis Mas, dari mulai base-nya, bawahnya, untuk nutupnya, sama untuk si jaring-jaringnya inilah, sehingga jauh lebih cantik. Tetap pakai mash? Pakai mashed potato aku rasa karena biar nggak terlalu begah gitu ya. Jadi aku pakein mashed potato, kemudian pakai white sauce yang menjadi signature. Padahal di sini udah ada sausnya juga. Sorry, tadi dibilang di dalamnya udah ada saute mushroom sih. Oh. Jadi chop mushroom.
Nah itu white sauce yang menjadi signaturenya Laluna steak. Sama ada garden salad with balsamic dressing. Jadi akan dapetin sensasi seger. Waduh, terus ini temennya juga atau satu paket apa terpisah? Enggak. Ini dia menjadi light mealsnya si Laluna. Bitter ballen yang sekarang juga best seller. Siap, ini best sellernya nih teman Mara. Dan yang sebelah sana boleh diceritain sedikit? Ini ada sirloin steak. Kemudian dengan cajun potato yang menjadi identiti Laluna juga. Barbecue sauce, tetap pakai garden salad. Dan di sini ada appetizer yang namanya Thai beef salad. Thai beef salad. Thailand. Iya. Ini yang pertama kali saya coba di bawah dulu sebelum Laluna. Awal-awal. Iya, awal-awal. Dan enak banget. Alhamdulillah. Seger abis. Sorry, sirloin ya. Dengan bumbu apa tadi? Ini barbecue sauce. Barbecue. Namanya apa? Sirloin apa tadi? Di sini kalau di menu sirloin lokal. Sirloin lokal. Ini ketebalannya berapa? Kan ada yang lebih tebal kan? Atau berapa gramasinya hitungannya? Kita ada yang 150 gram sama yang 200 gram. Wow, ya udahlah. Kalau gitu teman Mara, sambil ngobrol lagi di obrolan berikutnya, saya mau icip dulu sedikit karena ini salah ngambil. Karena ini sesuatu yang berbeda. Jarang-jarang saya siaran, bahkan ngobrol di Talk Aktif live sambil makan. Ini apa tadi? Bitter ballen. Pura-pura nggak tahu aja. Bitter ballen. Dan ini rasanya, jangan terlalu banyak. Kenapa? Takut habis ya? Enggak sih. Rasanya jadi beda. Mustardnya kan agak kenceng, agak Oke. Udah diginiin dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya Tom The Titans. Dan tentunya saya Putih Laluna Steak. Putih dari Laluna Steak. Tadi saya udah sempat icip bitter ballen ya. Dan sekarang saya mau icip Wellington apa? Beef Wellington. Yes. Pisau sebelah kanan. Ya, garpu sebelah kiri. Nah, Oke, sekarang saya mau potong nih ya. Bismillah dulu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bisi salah motong. Nah, ini setebal ini loh. Ya. Bisa nih dipotong sama ini? Bisa. Nggak harus sama bedog ya. Pakai ini bisa ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah mohon maaf. Aduh, tegang. Wah, saya yang tegang. Ini udah presisi belum sih potongannya? Karena makan begini itu banyak sekali aturan atau manner yang berlaku sebenarnya ya. Betul. Kalau di Eropa itu kan ada cara megang, cara duduk, betul. posisi piring. Betul. Waduh, agak sulit. Jadi gitu, ketika dipotong tuh akan kelihatan nih, Mas. Kenapa? Lebih cantik. Kita bisa lihat apa bagian dalamnya seperti apa sih penampakannya. Jadi Wellington di sini memang dagingnya bukan nggak bisa ya, cuma memang kita menyarankan untuk dia medium well, biar looknya tuh beginilah lebih asik lah ya dibanding kering well done gitu. Ini apa nih? Nah itu tadi yang mushroom dachshellnya itu. Saya penasaran sama si lapisan luarnya. Saya nggak tahu kok si apa ya bentuk ininya ini jaring-jaring ini yang ini apa nih menarik nih gitu. Kalau Denny tadi bilang, itu mah iya. Naon Den tadi Den? Oke, teman Mara, ini bakal saya icip dan nanti akan saya kasih lihat juga sama teman Mara. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan lagi untuk Teh Putih nih. Teh Putih. Oke. Kalau bicara usaha kuliner ya, pernah nggak sih berbisnis kuliner selain Laluna? Selain bikin steak? Belum. Sama sekali belum. Jadi ini benar-benar pertama kali terjun di bidang kuliner dan langsung aku yang terjun. Misalnya jualan kue lebaran gitu pada saat lebaran tahun baru bikin apa gitu, nggak pernah? Nggak sih. Sama sekali? Nggak. Jadi kerja kantoran aja full? Iya. Oke, kerja di kantor properti itu berapa tahun di sana? IOWO. Properti sekarang aku jalan 4 tahun. Udah 4 tahun dan masih berjalan? Masih berjalan, alhamdulillah. Luar biasa. Ya sibuk sih ya, tapi nggak mau. Oke. Kalau dari Teh Putih sendiri bikin steak, makan steak, kemudian pernah ngerasain bosen nggak? Walaupun ini adalah menu favorit ya. Yes. Pernah tapi ngerasain udah bosen gitu, nggak mau lagi gitu, lagi nggak mau dulu gitu. Enggak sih ya. Enggak. Jadi walaupun aku dagang gitu ya, jualan steak, tapi setiap kesini kalau aku pesen steak selalu selalu sama gitu loh. Senengnya gitu. Oke.
Jadi walaupun aku yang pertama kali makan steak dulu Laluna sampai sekarang pun udah setahun gitu ya, tetap rasanya tetap feel-nya tetap sama tetap gitu sama. ya. Cuman mungkin bukan bosan, cuman kayak bikin apa lagi ya Laluna, bikin apa lagi ya Laluna. Oke. Masa gini-gini aja sih Masa menunya? gini-gini aja. Ada mampu atuh gitu. Benar. Nah, kalau bicara menu atau masakan atau menu makanan lain yang paling Teh Putih suka. Selain ini. Saya sambil icip boleh? Ya boleh. Ini teman Mara mungkin yang lagi nonton juga pasti penasaran. Itu ada bunyi kecil-kecil apaan? Saya sebenarnya sambil makan teman Mara. Ya. Dan ini adalah menu yang pertama kali saya makan bikinan Teh Putih langsung. How? Speechless ya. Karena lagi makan. Mungkin Mas Tom biasa makan steak ya, steak daging gini ya. Nah sekarang aku mau tanya, ketika dipadukan dengan pau pastry, apakah menjadi sesuatu yang aneh nggak? Agak sih. Oke. Sorry ya. Ya buat saya agak. Iya. Saya barusan salah, barusan harusnya jangan pakai ini ya. Nggak biasa kan? Nggak biasa. Oke. Terus barusan harusnya nggak pakai si. Emang pakai sausnya. Oh tetap pakai. Terus ngerasa aneh, kok makan steak ada puff pastry-nya gitu ya? Iya. Oke. Karena ini nggak biasa buat saya. Nggak wajar ya? Saya nggak tahu bilang wajar nggak wajarnya dari mana ya, tapi beda aja. Iya. Oke. Agak aneh tapi enak. Kalau aneh nggak enak itu pasti saya nggak akan potong lagi. Ini aneh, enak dan. Ya. Jadi aku mau nyambung ya. Ya. Jadi ketika Wellington ini ada pun ya maksudnya nggak 1-2. Jadi banyak orang yang nanya gitu, kok aneh ya makan daging tapi ada puff pastry-nya gitu kan? Biasanya ya udah lo pilih croissant aja kalau mau roti-rotian gitu kan ya. Atau ya daging gini aja. Tadi gitu. Denny bilang mah lemper aja gitu. Padahal bukan. Cuman ketika mereka itu kan di bite pertama, itu pasti mereka akan merasa, ih aneh ya. Tapi ketika lo cobain lagi di suapan kedua, ketiga, akhirnya lo dapet di situ. Oh jadi begini ya perpaduan daging dengan mushroom daksel dengan puff pastry. Begitu. Ini barusan huapan pertama. Ya pasti kaget, ruas. Kaget. Ya. Ini tetap pakai white mushroom. Boleh. Mau coba tanpa juga boleh, karena memang si dagingnya sudah kita marinate juga. Saya tanpa deh kalau gitu. Jadi emang udah ada rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman Mara, buat yang nonton penasaran kan kalau mau nyobain Wellington ini, langsung aja datang ke Jalan Dipati Ukur nomor 5 di Lokal 5 ada Laluna Steak. Wajib dicoba. Ini juga pertama kali saya coba di huapan kedua. Coba. Sampai tumpah Mama. Iya. Karena enak banget. Ini dagingnya juga enak banget. Empuk ya? Empuk. Alhamdulillah luar biasa. Ini menu di Laluna ini, kalau boleh tahu, untuk kisaran rupiahnya. Dari berapa sampai berapa? Mungkin teman Mara juga banyak yang nonton terus, steak teh berapaan sih harganya? Berapa nih? Menu di Laluna kan udah banyak tuh. Tadi kan appetizer, soup, light meal dan lain-lain. Jadi kita punya kisaran menu dari mulai 20.000 sampai 110.000. Gitu. Lumayan ya. Cukup lah dengan harga segini mah. Wajar. Masih terjangkau dong ya. Jadi nggak sampai kokoreh sapu dompet ini ya. mah cukup lah, aman. Ngomong-ngomong, saya dengar kabar nih Teh Putih. Mohon maaf ya. Iya, kenapa? Katanya chef itu rata-rata galak. Terus katanya chef Putih itu tegas dan cukup galak. Apakah betul itu? Tapi kalau misalnya tegas, galak tapi hasilnya jadi baik kan? Baik untuk si krunya, baik untuk menu yang sampai batuk tuh. Batuk ini langsung meredang di sini. Mohon maaf ya. Coba didinginin lagi. Sampai ya ke atas ya kabar burungnya ya. Apakah itu betul? Seorang chef Putih itu galak. Kalau saya nanya sama suaminya kan nggak enak. Itu beda cerita. Mending sama chefnya langsung. Nggak tahu kenapa Mas Tom dan teman Mara mungkin banyak yang bilang Putih galak gitu ya. Ngomel wae gitu ya, cerewet. Tapi ketika aku menggunakan chef jacket itu kayak tiba-tiba pribadi aku bisa berubah. Gitu. Saat aku tidak pakai chef jacket akan menjadi Putih yang gitu ya. Tapi ketika pakai chef jacket mungkin kayak ada beban di sini ya kan, di baju ini yang
gimana sih aku mau menyampaikan makanan pakai hati gitu ya. Yang aku buat pun juga bener-bener ada cerita, ada histori gitu. Jadi aku nggak mau apa yang aku hidangkan pun ada minusnya gitu. Jadi kenapa aku di kitchen selalu please detail, please speed, please grooming gitu ya. Dan please lo masak, di saat lo masak lo juga harus menjadi tamu. Lo rasain juga jadi tamu. Ketika makanan datang layak nggak sih dimakan? Mungkin tamu akan datang lagi apa enggak? Jadi hal-hal yang itu yang mungkin aku selalu banyak penekanan ke mereka gitu. Ya nggak jarang mungkin ada apa yang terbang, walking table mungkin aku gebrak gitu ya. Karena memang di kitchen harus punya mental yang sangat kuat. Ketika tamu udah duduk menunggu makanannya lebih dari 30 menit, itu no excuse bos gitu untuk perut lo, nggak bisa. Ada istilah, aduh lapar senggol bacok, itu betul gitu ya. Dan gimana mereka datang bayar kan? Iya betul. Itu yang harus kita jaga gitu. Nah, tadi ngomong detail ya sama teman-teman di dapur sama kru. Nah, ada yang ingin saya tanyakan. Ini kan bagian dari detailing ya. Ini white mushroom, maize, kemudian ada ini nih. Ini ngebala ini. Tapi apakah ini bagian dari kecantikan secara estetik gitu ya? Iya. Atau ini tumpahan-tumpahan? Enggak, itu memang sebetulnya dry parsley. Itu sebetulnya fresh parsley yang kita keringkan. Biasanya memang si parsley ini bisa digunakan menjadi garnish. Jadi saat melihat plate kayak gini, apa ya rasanya biar agak lebih hidup, lebih padat. Jadi yaudah kita kasih garnish seperti itu. Jadi ini bagian dari detailingnya. Sanes ngabala sanes ngabala. Jadi kalau ini nggak ada pun pasti chef putih ngelihat nggak masalah, tapi ini kok kurang gitu ya. Karena ini bagian dari sebetulnya kalau kita mau bikin di rumah atau di mana nggak perlu misalkan harus ada gini nggak sih gitu. Cuman kalau buat aku memang to do listnya, step-stepnya harus ada ini itunya yang memang harus ada. Lo harus menjadi standar gitu. Balik lagi ke galak. Kalau bicara seorang chef putih pada saat pakai jaket tadi, chef jacket itu tiba-tiba jadi kalau bicara ketegasan, galak dan sebagainya itu kan positif sebetulnya. Iya, betul. Tapi kalau bicara soal bisnis, lebih baik mencari lokasi yang baru atau mencari kru yang baru? Of course, mencari lokasi yang baru. Oh iya? Ya. Of course, karena buat aku punya tim yang solid, punya teman-teman yang sudah menjadi seperti keluarga, teman-teman yang menjadi aku diam pun mereka sudah mengerti, aku marah pun mereka juga sebetulnya mengerti, itu luar biasa hebat, gitu. Jadi kemanapun tim ini harus tetap bersama, harus tetap ada. Ketika lo harus pindah kemana pun, gue nggak akan takut bahwa kita sudah sesolid itu. Benar-benar. Dan di Laluna ini untuk saat ini, ini sudah menjadi tim yang cukup solid mungkin. Amin. Kalau besar harapan sih ya. Terlihat sudah cabang di mana-mana, tim berkembang gitu dong Mas ya. Betul. Amin mudah-mudahan. Kan teman-teman. Amin. Kalau bicara berkembang, buka cabang dan sebagainya nih ya. Menurut Teh Putih sendiri nih. Ada plus minusnya kalau misalnya berpartner bisnis dengan orang lain. Itu lebih enak sama orang lain yang memang benar-benar tidak kenal. Atau misalnya sama orang yang kenal bahkan keluarga sendiri. Lebih pilih yang mana? Aduh, eta pertanyaan. Tuh Bu produser. Aduh tunggu bentar. Berbisnis better sama yang gak kenal sekalipun sama temen atau sama keluarga gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang, ini yang punyanya siapa? Sini ngobrol. Saya mau buka atau sama Put apa kabar? Gua tuh pengen buka. Kayak emang gimana ya seninya berteman, seninya berkeluarga gitu ya, dan seninya berbisnis itu emang aku banyak belajar ketika punya Laluna Mas. Dulu mungkin aku menyepelekan gitu ya, ketika udah terjun langsung wow gitu ya, luar biasa pressure, luar biasa bikin stres yang biasanya nggak pernah asam lambung naik, ini naik gitu kan. Yang biasanya tidak ngahuleng ya ngahuleng gitu ya. Cuman kalau disuruh pilih sulit. Cuman intinya memang kita yang harus bisa menempatkan diri dimanapun dengan siapapun sih. Jadi berbisnis sama siapapun lah ya.
Siap. Ya, siap. Apapun dan siapapun itu. Siap. Bahkan dimanapun itu. Ya, siap. Buat tim solid lagi berarti. Iya, betul. Oke. Betul. Sebelum fine dining, mungkin ada yang ingin disampaikan fine dining yang seperti apa nanti. Ya, Kemudian saya juga pengen tahu ulang tahun pertama. Ya. Terus harapan ke depannya apa sih yang diinginkan oleh seorang Putih Swisa Montreal? Ya, jadi teman Mara, sekali lagi aku mau cerita tanggal 30 September di hari Jumat depan kita mau bikin fine dining with Laluna Steak, itu intimate gala dinner. Kita bikin 2 sesi, itu di jam 4:30 sampai jam 7 untuk sesi satunya, untuk sesi 2-nya 7:30 sampai jam 9. Memang nanti akan ada datang lebih awal ya. Jadi di invitation pasti untuk sesi 1 akan jam 5, sesi 2-nya jam 7. Karena untuk acara fine dining itu tidak boleh terlambat. Itu yang harus kita edukasi. Yang kedua, untuk acara fine dining memang kalau bisa menggunakan casual formal gitu ya. Terus nanti akan diiringi oleh jazz, kemudian nanti kita akan hadirkan sesuatu dan experience yang berbeda dari Laluna, karena menu yang kita range pun menu yang spesial untuk hari itu, karena itu juga spesial banget buat kami tim Laluna, yang dimana nanti hasil dari gala dinner di tanggal 30, insya Allah tanggal 1-nya itu akan kita sumbangkan ke panti asuhan. Wah, gitu. Luar biasa sekali. Ya, ini Laluna nih memang jiwa sosialnya tinggi ya. Boleh cerita nggak satu lagi? Boleh dong, silakan. Sesi 2-nya udah sold out. Wow, untuk sesi 2 yang jam 7 itu udah sold out. Udah nggak bisa. Alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan experience dari Laluna, pengen apa ya? Pengen nyobain langsung nih apa yang aku ngomong gitu kan ya. Boleh langsung daftar di sesi 2-nya. Nah, sesi 1 kali. Sorry, sesi 1. Ya, sesi 1 karena tinggal sisa 16 seat lagi. 16 seat lagi. Ya, sisa 16 seat lagi. Waduh, ini mah harus cepet-cepet atuh ya. Iya, betul. Jadi boleh langsung kepoin Instagramnya Laluna ya, lalunasteak.id. Atau kalau mau ke WhatsApp biar langsung tektokan boleh aku ini ya. Boleh, berapa di tuh? 0812 1484 5057 atas nama Baim. Oke, langsung aja WhatsApp ke situ. Ya, boleh untuk langsung. layout nanti ada juga di situ, akan ditunjukkan. Jadi nanti kalau pengen tahu secara detail eventnya, nanti kita bisa langsung kirim. Layout tempat bisa milih kita bisa pilih Bapak Ibu mau di table nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mau di seating yang mana, seating A, B, C, D gitu. Oh iya. Ya. Dan akan banyak surprise nanti pada saat malam itu di situ ya. Wow, mudah-mudahan sukses. Amin. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak diduga lagi ada Laluna berikutnya. Laluna berikutnya bukan hanya di Bandung, tapi mungkin di kota-kota yang lain. Harus memberanikan diri membuka mungkin di ibu kota. Amin. Kalimantan. Belum ada. Jauh. Nanti kalau udah jadi Jakarta aja dulu ya. Teh Putih sekali lagi sukses. Selamat ulang tahun tanggal 1 Oktober. Ya. Tapi kalau acara fine diningnya di tanggal 30 September ya. Luar biasa. Sukses lancar, salam buat teman-teman kru semua. Thank you Mas Tom, terima kasih teman-teman Mara semua. Teman Mara sekali lagi kalau misalnya kamu mau tanya-tanya, mau cari informasi tentang Laluna Steak di Lokal 5, intip aja langsung di Instagramnya di laluna.id. lalunasteak.id. Oke, intip di sana, informasi apapun ada, bahkan menu-menunya ada juga di sana kan? Ya, betul. Sorry. Dari 38 menu ini ada rencana nggak ingin nambah? Ya, jadi nanti setelah 1 tahun Laluna, kita juga terus akan mengembangkan menu, memberikan terus yang terbaik buat pecinta Laluna. Jadi kita akan menambahkan menu baru, yaitu adalah menu nasi dan menu dessert. Oh, akan ada nasi juga dan dessertnya. Tapi tidak menghapus menu lama kan? Iya, betul. Justru menambah menu baru. Wow, keren banget. Untuk Laluna lovers nih, wajib datang, wajib coba. Apalagi ada menu nasi yang katanya kalau orang Indonesia candahar sanggup memual dahar, candahar, gitu ya. Di sini akan ada nanti. Ya udah, kalau gitu sekali lagi selamat ulang tahun, sukses lancar. Amin, dan saya juga harus pamit sambil mau icip-icip lagi. Jangan kemana-mana, di Mara Sore bakal balik lagi bareng sama saya, Tom The Titans.